benteng. Sampai Ada tikar nggak Pak atau ngambil rumin itu? Pengambil di kota itu yang ada di Karena ini Joker sama dong. beliau itu mesanggrah atau bertempat tinggal di pesanggrahan Amber Katawang ini. Jadi selama pembangunan Keraton Yogyakarta pada tahun 1755 sampai 1756, Sultan Hamengkubuwono pertama dan keluarga itu tinggalnya ada di pesanggrahan Amber Katawang. Setelah 1 tahun bertempat tinggal di sini, kemudian keraton sudah jadi, kemudian boyongan ke ke Keraton Yogyakarta yang diresmikan sebagai hari lahir Kota Yogyakarta, Pak Asid ya. Kota Jogja. Kota Jogja yang ya. Dan kalau di itu hari jadinya memakai perjanjian Giyanti. Sebulan setelah perjanjian. Sebulan setelah. Jadi Niwoko. Ya, setelah perjanjian itu ada Perinagari ya. Ya, Niwoko. Lalu kemudian itu yang dipakai oleh hari jadi DIY yang dari Kemis Aing menjadi Kemis Kliwon kalau nggak salah itu. Kemudian yang hari jadi di Kota Jakarta itu pakai perpindahan dari Amber Katawang ke Keraton Jakarta. Itu salah satu mungkin kalau peninggalan di sini mungkin nggak terlalu banyak karena memang masa digunakannya itu hanya 1 tahun ya, jadi belum terlalu banyak pembangunan. Kemudian setelah 1 tahun orientasi langsung ke keraton, sehingga melanjutkan pembangunan di keraton yang sampai sekarang ini kan komponennya cukup besar. Sehingga Amber Katawang ini istilahnya hanya kemudian ditinggalkan dan mungkin hanya untuk liburan dan seterusnya. Kemudian dia keraton juga membangun Taman Sari yang untuk wisata keluarganya ada di sana, sehingga keberadaan Amber Katawang ini ya hasilnya seperti ini karena memang bercampur dengan penduduk, akhirnya bangunannya juga nggak terlalu terurus. Situs yang ada itu sekarang hanya tinggal pagar dan ada gorong-gorong yang di sebelah sini, dan sisa pagar tipe klinik yang yang mengelilingi dari pesanggrahan Amber Katawang ini. Dan salah satu mungkin yang agak fenomenal adalah sisa Gunung Gampingnya sendiri, yang informasi dari staf BKSDA itu memang banyak sisa ini karena yang lain itu dulu untuk pembangunan benteng keraton dan juga gamping-gampingnya itu, dan itu campuran pabrik gula untuk pemutih di gula hasil itu ambil dari beberapa batuan bekambing yang ada di Amber Katawang ini. Ini informasi dari sahabat tadi. Sehingga ya ini kondisi situs Amber Katawang yang tersisa seperti ini, dan kita kebetulan memang diputuskan untuk selalu membersihkan lokasi ini. Sehingga ini kita ada berapa jubel Mas? 2 ya? 2. Ada 2 jubel yang di seluruh area situs Amber Katawang ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipasarkan dengan baik. Mungkin itu sedikit pengantar dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman dari Komisi C, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena keberkahan dan kita bisa melaksanakan kegiatan KTP di Kepulauan Amber Katawang. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita anggap sebagai dan juga apa-apa saja yang menjadi PR-PR kita bersama. Alhamdulillah ini KDP ini kan kita bisa
keliling ke tempat-tempat, bahkan saya sendiri pun rumahnya dekat baru pertama kali. Dan juga alhamdulillah juga kebetulan saya juga masih ada kelas juga dari negeri 1 dan ada saya yang ke-7 tapi juga belum pernah ke Ambar Ketawang ini. Artinya alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Komisi D, ini ada Mas yang pemelihara nanti dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bu Nunung, Mbak Nunung, Mbak Rahayu, itu dari Lembaga sama nanti dari fraksi Partai Gerindra. Jadi alhamdulillah Pak Agung, kami sudah ditemani, tapi kembali lagi ini kami juga senang, tetapi juga supaya dana keistimewaan itu akan naik bahkan. Tapi hal-hal seperti ini, tempat-tempat seperti ini memang harus kita usulkan terus, kita gaungkan terus. Seperti kemarin kita berkunjung, Pak Yazid juga mendorong untuk itu masjid di Pleret ya Pak Yazid ya, Pleret ataupun di Petilasan ini, karena sekarang dengan teknologi mungkin tetap di tetap benteng yang lama, tapi mungkin dengan AI, dengan ini, ataupun kita punya dokumen-dokumen lama mungkin dari keraton, serat-serat, ataupun mungkin bahkan di Belanda sana, ya kita memang perlu harus meneliti, karena ini cerita, bukan dongeng, ini cerita sejarah yang memang harus diuri-uri. Nah ini mungkin hanya tersisa ini, tapi paling tidak dengan AI, ataupun mungkin kita bikinkan mungkin joglo seperti dulu ini pura-pura di ceritanya ini kan pura-pura tempat berburu dulu, dan juga ataupun setelah itu menjadi pesanggerahan selama 1 tahun dan terus berpindah, dan setelah itu membuat Taman Sari. Taman Sari ada tempat Ngarso dalam HB1 juga untuk meditasi atau seperti di Cungkuan, itu namanya Cungkuan yang di sana bentuknya kayak bangunan Cina, karena itu penggabungan Taman Sari itu Portugis dan juga dari Cina. Dan dulu dari keraton menuju Taman Sari itu nggak ada penduduknya, dulu danau. Nah seperti sekarang ini kan dulu pakai perahu kalau dari keraton langsung ke sana, kecuali munculnya keluarnya dari Gading, Kelungkung Gading itu. Nah ini pasti ada jejak-jejak sejarah atau tulisan-tulisan. Kalau kita hanya membiarkan seperti ini mungkin ya sudah stop. Tapi kan kita ingin ini jadikan tempat wisata baru, objek wisata baru, sehingga DIY ini length of stay, masa tinggal atau masa menginapnya akan lebih banyak objek-objeknya. Entah itu nanti di sini ada dari merchandise-nya zaman dulu, atau ada tempat-tempat dibikin mungkin glamping atau tenda-tenda perburuan pada waktu di zamannya, ataupun nanti dengan ya itu tadi dengan jejak-jejak sejarah, dengan serat-serat macam-macam itu dibikin dari diketik di AI, itu bisa kelihatan semua. Karena sekarang dari AI pun bandara di Dubai, bandara di Singapura sudah pakai AI. Pergerakan orang, pergerakan turisme ataupun DEB ataupun bahkan dengan desain, saya yakin pemerintah pusat juga tidak akan tinggal diam untuk melihat DIY ini. Karena istimewanya DIY ini yang kita usulkan, termasuk DAIS tidak boleh berkurang, itu supaya apa? Tidak hanya dinilai dari angkanya, tetapi secara historicalnya, secara sejarahnya DIY ini yang selalu menjadi pusat dulu, pusat untuk belajar, pusat budaya juga zaman dulu, juga pusat budaya zaman Buddha Hindu di UII itu sampai ke bawah di underpass itu. Kalau digali pun masih banyak batu-batu lama yang dari leluhur kita itu, yang adiluhur itu tidak hanya budayanya tetapi juga dari tanahnya. Jadi harapannya tetap kami mendorong Pak dari Budaya Budaya untuk mendesain ini supaya nanti bisa dibawa, walaupun tidak utuh seperti zaman dulu, tapi paling tidak ada penambahan untuk masyarakat dari daerah lain melihat ini sebagai cikal bakal dari Keraton Ngayogyakarta setelah perpindahan dari Kartosuro setelah perjanjian Giliati 1755. Jadi itu Pak, kami dorong ini petilasan Ambar Ketawang, terus masjid Pleret dan lain sebagainya itu yang memang kurang. Nah itu kita harap bisa nanti ada
pembangunan dan juga bisa dijadikan objek wisata supaya nanti kalau ada yang semedi ataupun ya apa istilahnya religi, wisata religi pun juga bisa untuk menikmati lebih. Jadi itu juga itu harapan kami Mas, tempat yang bersejarah ini juga. Jadi matur sembah nuwun, terima kasih pembuka dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada bekas kandang kuda Kistalan, tapi saat ini sudah nggak tampak. Jadi kalau secara luas memang saya belum ketahui batasannya, tidak tahu. Gitu. Tidak kami ketahui batasan dari sebenarnya pesanggeran ini seluas apa. Tapi ada apa tinggalan Kistalan di sana. Sebenarnya di sisi timur itu masih ada sisa benteng, tapi agak jauh di dekat perumahan apa ya? Perumahan apa Mas? Ya sana itu. Total berapa hektar tadi? Kalau anu berdasarkan sih? Yang di sini aja. Yang sama tidak selanjutnya. Yang aman masih yang di sini itu travel. Kan kemarin di sana masih dulu Pak. Oh, iya. Torretan. Cuma masalahnya itu kan tidak. Yang kita dorong supaya apa, pemerintah pusat itu juga tahu oh ini prioritasnya ini, karena kan GAIS itu kan untuk itu lebih utamanya. Nanti yang tangible dulu seperti ini yang tadi disampaikan Pak Yazid itu monggo dari Gubernur Kabupaten nanti kami dorong, kami disodori.
petilasan Keraton Ambar Ketawang. Ini masih ada asap. Kesulitan. Oh, Ya, itu kesulitan di bangunan apa bata itu karena rusaknya kayak gitu itu. Jadi untuk rekonstruksi berikutnya itu agak ya itu beda dengan candi. Kalau candi itu kan potongannya cuma gitu-gitu. Di Pleret juga di petilasan Ambar Ketawang ini, karena ini kan merupakan juga cikal bakal dari Kasultanan. Ini tempat persinggahan selama 1 tahun sebelum selesainya Keraton Ngayogyakarta, dan hanya tersisa tinggal benteng sedikit dan juga ada tempat semedi juga, dan juga ini kan dikelola juga oleh ini keraton, dan juga di sebelah sana karena gunung gantungnya itu kan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi kami berharap nanti petilasan ini juga mungkin kedepannya juga bisa dibangun ataupun mungkin juga diperbaiki, diperbaharui untuk pelestariannya supaya bisa juga menjadi tempat kunjungan wisata. Jadi dari sisi kebudayaannya kita bisa nguri kebudayaannya. Yang kedua bisa dijadikan objek wisata supaya length of stay atau masa berkunjung di DIY ini tambah. Dan juga mungkin kita bisa berpikir nantinya bisa ada fun tour nanti dari Keraton Ngayogyakarta, Taman Sari, ke Gunung Gamping ini, petilasan Ambar Ketawang, terus di Pleret, terus di masjid-masjid Patok Negoro dan lain sebagainya. Ini kami dari Komisi D mendorong dari Kundo Kabudayan untuk menginventarisir nanti apa-apa saja yang menjadi skala prioritas nanti supaya ya dana keistimewaan ini tetap kita jaga, tidak hanya dari sisi event-event budaya tetapi juga untuk pembangunan, ekskavasi ataupun rehabilitasi dan lain sebagainya untuk tempat-tempat yang bersejarah seperti petilasan Ambar Ketawang itu. Karena ini kan cikal bakalnya, ini HB1 pernah tinggal di sini bersama keluarga selama 1 tahun. selama ini belum optimal ya Pak ya? Belum optimal dan tidak ada dananya bahkan sama sekali. Jadi kami mendorong ini supaya ini dilestarikan. Karena ini sejarah, bukan dongeng, tapi ini sudah menjadi sejarah. Jadi memang pernah tinggal di sini HB1 dan juga bersama keluarga menunggu pembangunan di Keraton Ngayogyakarta selesai. Jadi kami mendorong ini untuk dana ini ada. Jadi dananya dipangkas Pak malah? Enggak, kami yakin kalau umpamanya desain ini karena dari 5 urusan dana keistimewaan ini kan ada kabudayaannya dan ada pertanahan termasuk tata ruangnya. Artinya ini yang kita dorong supaya dana keistimewaan itu juga akan bahkan meningkat ketika kita melihat bahwa masih banyak ini petilasan dan juga aset-aset dari keraton yang memang ini harus diuri-uri ini supaya ya kita ingin menambah dana keistimewaan nantinya. Kalau sekarang kami juga sudah menyampaikan ke pusat juga bahwa memang di DIY ini tidak hanya dilihat dari nilainya, dari secara historicalnya. Jadi kami yakin bahwa dana keistimewaan pun tidak akan turun seperti itu. Kami sangat yakin.